Bah, gila gue kayak orang goblok ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin Aerox 5 dan Aerox 9 wireless. Aerox 5 tuh based on Rival 5, Aerox 9 gue nggak tahu based on apa. Gue lupa. Tapi yang pasti ini adalah dua mouse yang harganya tuh tipis. Jadi satunya 1,9, satunya 2 juta. Jadi di sini gue akan kasih kalian pendapat gue karena ini cukup jauh sebenarnya dibandingin sama Aerox 3 yang harganya tuh dulu waktu gue review tuh di 1,2 ke 1,3. Kayaknya sekarang udah turun deh. Gue kurang tahu juga. Tapi baik lagi ini mouse ya guys ya, bukan motor ya. Karena gue nggak tahu kayaknya waktu gue bahas Aerox 3 itu kayak banyak yang nyampe ke channel gue dan komen motor ya bang. Padahal gue lagi bahas mouse. Agak aneh memang orang-orang ini. Di sini sebenarnya seperti biasa ya, SteelSeries tuh selalu menggunakan jargon mereka. Pros have won more prize money with SteelSeries than any other brand. Selalu itu dan nggak pernah hilang. Jadi semuanya di headset ya apa segala macam. Dan mereka tuh selalu masukin PC gamer lah, apa segala nih di sini. Gue nggak ngerti konsepnya itu apa. Tapi ngomong-ngomong, Desmet di sini akan dijual minggu depan atau 2 minggu depan. Di follow aja Telemerch. Masuk gue udah ganti nama sekarang jadi Racing Cats. Oke. Kita akan ngomongin dari package-nya sebenarnya cukup simple ya. Isinya itu cuma dapat mouse, terus kalian dapat satu USB dongle Type C, ini mouse, manual book, cable, dan kalian dapat Type C yang apa namanya Type C yang cukup gede dan juga ini buat extender kalau emang PC kalian tuh nggak nyampe gitu. Nah ini Type C-nya itu bentuknya seperti ini, jadi kalau ditaruh di PC yang apa bahasanya punya slot USB-C di depan dan dia ada kayak masuk ke dalam gitu, apa sih bahasanya? Tahu kan maksudnya nggak yang langsung di luar tapi ada kayak masuk gitu, itu biasa tabrakan. Dia harus ke belakang. Oke. Kalau buat pengguna laptop seperti saya tidak ada masalah ya, tidak ngaruh di kehidupan gue sama sekali. Oke, kita akan ngasih lihat gini. Ini Aerox 3. Paling gampang ngeliatnya Aerox 3 itu paling kecil dan dia punya 2 button doang. Emang dibikin sebagai sebuah mouse yang simple. Terus kita ada Aerox 5, ini adalah mouse yang dibikin emang buat any kind of game, casual, FPS, apa aja, ini all around, dimana dia punya 8 programmable button, jadi ada 1, 2, 3, turun, naik, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya kan, kiri nggak diprogram ya? Salah. Lalu ada Aerox 9. Ini ada 18 button, jadi di sini kalian bisa lihat ada 12, terus ada 13, 14, 15, 16, 17. Satu lagi mana? Ini 12 nih. Ya pokoknya 18 lah. Ini berarti harusnya, ini salah ini. Oh iya 9, ini 9, ini 18. Jadi scrollnya itu bisa kiri kanan gitu loh, L sama R. Nah, salah satu yang paling gue appreciate walaupun sama seperti si Logitech dan juga Razer. Razer ada nggak ya? Pro X ada, Logitech MX. Mereka itu ngasih dongle, cuman tidak ada tempat menyimpan dongle, jadi kalian tuh nggak bisa nyimpen dongle-nya dimanapun kalian mau. Lalu sedikit improvement kecil yang mungkin berguna adalah dongle ini sekarang ada namanya, jadi ada tulisan Aerox 5 dan Aerox 9, jadi kalian nggak akan ketukar. Kalau ini dia tidak ada tulisannya, dia ada tulisannya FCC ID JHK M0019TX, ini Aerox 3, jadi kan lu nggak tahu yang mana Aerox 3. Oke, untuk mouse-nya sendiri sebenarnya secara bentuk ini lebih besar dengan Aerox 3, tapi ini persis dengan Aerox 9. Jadi 539, dimana dia itu sekarang lebih diarahkan untuk palm grip. Jadi buat kalian yang tangannya agak kecil, ini agak kurang cocok karena emang size-nya tuh gede banget. Dan buat tangan gue yang mungkin sekitar 19 cm, ini pas banget. Kalian bisa, gimana sih cara ngasih lihatnya? Set ya kan, ini pas banget. Dan kalau di claw grip, seperti Aerox 3, ini nggak direkomendasiin karena bolong-bolongnya itu sampai ke klik kalian. Jadi kalau kalian claw grip itu ada kemungkinan kalian malah neken si bolong-bolongnya dan ngerasa nggak enak. RGB wise di sini dia punya 3 zone, jadi dia nggak RGB yang kayak semuanya, tapi dia kayak dibagi 3 zone, 1, 2, 3. Itu bisa kalian atur melalui aplikasi SteelSeries Engine, SteelSeries GG namanya. Dimana RGB ini sebenarnya juga nggak guna-guna amat karena Aerox ini kan tipenya emang ngejagain baterai. Jadi kalau kalian nggak menggunakan si motor Aerox ini, RGB akan mati. Bawah udah di-upgrade 100% TTFE, both Aerox 5 dan 9, jadi udah aman banget dari glide. Sensor TrueMove Air, dimana ya udah, sebenarnya kalau kita ngomongin sensor, sebenarnya kita udah sering bahas, Luis juga udah sering bahas.
Sensor sekarang tuh sebenarnya udah bagus-bagus aja, jadi udah gak ada masalah. Kita sekarang lebih ngomongin gimmick ke ringan, button, dan segala macam ya. Aerox 5 mod sama Aerox 9 sama, bisa Bluetooth, bisa 2.4, dan diklaim baterainya itu bisa sampai 180 jam. Bahkan kalau kalian ke aplikasinya, dia punya semacam low latency, low power mode something, tapi dari yang gue pakai emang ini baterainya cukup lama. Kayak gue pakai mungkin sekitar 3 atau 4 hari ya, apa 5 hari dia baru habis. Itu juga pol-polan di 2.4. Oke, sebenarnya yang pengen gue bahas di sini tuh yang lebih menarik buat gue adalah Aerox 9 dibandingkan Aerox 5. Karena Aerox 5 ini cukup simple, bisa dibilang sebagai sebuah mouse yang all around aja. Lo bisa pakai buat main game FPS, MOBA, game kasual apapun ini tuh masuk karena emang dia dibentuk dengan button yang seadanya. Bagian samping emang bukan karet, tapi dia itu kalian tuh nggak akan menekan apapun, jadi nggak akan ada misklik. Jadi ada tombol yang depan ini juga agak jauh. Jadi sebenarnya kalau adanya 1, 2, 3, 4, 5 tombol di sini, itu kalau kalian nggak bisa klik, ya kalian nggak dipaksa untuk klik, jadi nggak ada masalah. Oh by the way, beratnya ini di 74 gram kalau kalian perlu tahu. Dan kalau dari pemakaian gue sih sebenarnya no problem sama sekali. Nyaman-nyaman aja, semua button bisa gue jangkau dengan baik. Bahkan button yang gede yang di samping kanan ini, samping kiri, ini bisa naik dan bisa turun. Dia kan bisa program dua hal yang berbeda, dan ini ada satu tombol. Dan ada DPI button. Oke, jadi Aerox 5 itu buat gue salah satu mouse yang cukup safe yang bisa dibahas lah gitu. Nah, Aerox 9 ini yang mencuri perhatian gue karena gini, sejauh ini sepengalaman gue, setahu gue, sebaca gue di forum, itu nggak ada mouse MMO atau mouse yang penuh dengan button di sebelah kanan ya, sebelah kiri, itu yang punya berat yang ringan. Kalau kalian lihat Razer Naga, kalian lihat Logitech G704 atau 703, 704 atau 604, gue lupa namanya. Mereka itu punya button, tapi mereka itu punya berat yang agak ganggu. Jadi di sini SteelSeries tuh makan di pasar itu, di mana ini beratnya itu cuma 89 gram, ya 89 gram, dan dia punya 18 programmable button. Cuman beberapa hal yang pengen gue sebutkan. Pertama adalah saya sudah mencoba bermain League of Legends dengan mouse ini, saya tidak bisa. Karena buttonnya terlalu banyak, tangan lu itu nggak akan sempet naruh kayak gue harus taruh di mana, lu belum punya muscle memory, dan button ini cukup keras. Satu, memang button yang cukup keras ini menghindari kalian untuk misklik ketika kalian grip, karena penempatan jempol kalian udah pasti di button ya. Tapi kedua, ini bad side-nya adalah ini susah banget buat klik. Jadi ketika kalian main game semacam League of Legends atau mungkin Dota, di mana kalian tuh perlu menggunakan item secara cepat, ujung-ujungnya tuh panik dan kalian tuh nggak klik apapun. Jadi gue waktu main LoL kan main active item ya, di mana bisa ngasih shield gitu. Ya udah gue klik kayak gini. Pokoknya apapun yang nyala ya bisa nyala gitu. Dan itu nggak praktikal banget. Terus kedua, gue udah suruh Joshua juga buat coba, dan dia main Dota nggak bisa juga. Buat dia ini terlalu susah untuk diklik. Walaupun sebenarnya kita ngomongin si button-button ini kan, ini tuh semua bisa diprogram. Jadi kalian tuh bisa buat launch shortcut, terus kalian bisa buat makro, bahkan bisa ke sistem kayak kalian mau alt tab, kalian mau pindah tab di Chrome, itu semuanya bisa. Jadi sangat banyak fleksibilitas yang udah dihadirkan sama mouse ini. Cuman sayangnya kalau gue ngelihat untuk masalah gaming, gue pribadi nggak bisa ngerekomendasiin mouse ini. Karena emang agak susah diklik. Bahkan buat tangan segede gue yang 19 cm, itu gue susah untuk nge-reach angka 2 dan 3. Jadi mungkin orang-orang di bule sana tangannya 21 cm kali ya. Jadi mereka bisa nge-reach semua button ini dengan mudah. Tapi buat gue nggak bisa nge-reach dua angka yang ujung ini tanpa harus menggerakkan tangan gue ke depan. Terus kita ngomongin lagi dari penempatannya, di sini anehnya si SteelSeries ini nggak bikin 1, 2, 3 ke samping, tapi dia bikinnya ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kejadiannya di gua adalah kalau gua itemnya LoL kan itu di 4, 5, 6, 7. Jadi gua harus makan kayak 4 slot begini yang secara penempatannya itu udah aneh. Terus di sini ada sedikit detail juga, di 5-nya itu ada dikasih semacam garis kayak tombol F sama J di keyboard kalian. Jadi kalian tahu, oh ini tombol 5. Cuma baik lagi, gue rasa kalau kalian emang suka dengan mouse ini, kalian tuh perlu adaptasi yang cukup lama sampai muscle memory kalian tuh paham betul, oh gue nempatin fungsi ini di 4, gue nempatin fungsi ini di 7, dan segala macam, dan tangan kalian tuh udah terbiasa. Karena buat gue pribadi, 2 mingguan itu nggak cukup buat gue untuk terbiasa dengan si 12 button ini. Tapi kalau satu hal, kalau kalian emang ngebeli mouse ini, pertama karena kalian cari mouse ringan,
dan kalian pakai untuk kehidupan sehari-hari kalian seperti editing atau mungkin apalagi ya selain editing ya, editing video, editing foto, apalagi yang perlu button banyak ya, kayak nggak ada deh. Editing video, editing foto, ataupun apapun lah, kalau kalian tipenya anaknya shortcut banget buat browsing dan segala macamnya, ini bisa menjadi hal yang akan membantu banget. Karena kalian itu nggak dipaksa untuk dengan cepat ngeklik semua tombol ini. Jadi ya enak gitu, kalian tuh nggak perlu banyak bergerak antara tangan ke keyboard lagi, dan semuanya itu based on tangan kalian untuk ngelakuin fungsi-fungsi yang biasa kalian lakukan. Karena kustomisasinya baik lagi itu banyak banget, jadi feel free untuk nge-explore itu. Cuman buat gue pribadi, gue agak susah karena gue perlu mouse yang bisa buat gaming. Sebenarnya nggak sih, karena emang mouse yang gue pakai itu mostly emang mouse-mouse seperti Aerox 3 ini yang cuma perlu 2 tombol. Karena gue nggak terlalu banyak klik. Karena gue sekarang pakai mouse yang lebih ke produktivitas yang perlu horizontal scrolling sama vertical scrolling. So, that's it. Mungkin ini lebih ke arah kalian yang pakai Razer Naga sih, yang perlu upgrade ke mouse yang ringan. Button wise sih ini keras banget sih. Jadi emang agak susah untuk ditekan kalau in panic mode gitu. Tapi kalau untuk MMORPG yang gue rasa game-game yang masih perlu cooldown yang cukup lama untuk spam skill one to another, gue rasa mungkin ini bisa kalian pakai. Oke? Gue rasa itu aja untuk Aerox 359, 5 ini di 1,9, Aerox 9 di 2,14 ribu kalau tadi gue nggak salah inget. Beda tipis, all around silakan ke Aerox 5, kalau kalian memang perlu untuk editing, untuk MMO silakan ke Aerox 9. Dua-duanya cukup ringan, dan ringannya buat gue masuk akal karena dia punya banyak banget button di sini, jadi nggak mungkin dibikin seringan G Pro X Super Lag karena tidak ada yang bisa mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak tahu sih, Logitech kalau bisa mungkin jago ya. So that's it, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.